Kenal karakteristik siswa. Karakteristik khususnya pada anak usia sekolah dasar serta peran yang harus dilakukan dalam mengembangkan potensi anak berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Karakteristik yang dimiliki oleh anak-anak mendasari pemahaman bahwasannya perkembangan seni rupa lebih lanjut, sedangkan pemahaman peran guru akan mendasari bagaimana seharusnya guru dalam menghadapi kondisi siswa sekolah dasar dalam konteks pembelajaran. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar ini dapat rinci menjadi dua fase. Pada kelas-kelas rendah, kira-kira usia 6, 7, sampai 9 hingga 10 tahun. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar kira-kira umur 9, 10, 12 hingga 13 tahun. Karakteristik dan fase perkembangan pada anak. Karakteristik perilaku anak pada usia ini berdasarkan jenis kelaminnya diketahui bahwasannya anak laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas dominasi dan impulsif dalam tingkah lakunya. Mereka memiliki kecakapan mengamati ruang dan pengertian kuantitatif lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan anak wanita. Sementara itu, anak wanita lebih banyak melakukan tingkah laku cemas, akan tetapi mereka mempunyai kecakapan verbal yang lebih baik daripada anak laki-laki. Fase perkembangan. Ada dua fase perkembangan, yaitu A. Masa-masa kelas rendah sekolah dasar. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. Kemudian, adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Lalu, ada kecenderungan memilih sendiri, kemudian suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kalau hal itu dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain. Kemudian, kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting. Kemudian, yang keenam, pada masa ini, terutama pada umur 6-8 tahun, anak menghendaki nilai atau angka rapor yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Kemudian ada masa kelas tinggi sekolah dasar. Ada beberapa sifat khas anak-anak. Yang pertama adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Kemudian yang kedua ada amat realistik atau ingin tahu dan ingin belajar. Kemudian yang ketiga ada menjelang akhir masa. Ini telah ada minat terhadap hal-hal yang mata pelajaran khusus. Kemudian sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang tua dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Kemudian pada masa ini juga anak memandang nilai atau angka rapor sebagai ukuran yang tepat sebaik-baiknya mengenai prestasi sekolah. Kemudian anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Selanjutnya yaitu sekolah dasar. Peran guru dalam proses pembelajaran yaitu sebagai pengelola proses pembelajaran yang perlu memahami fungsinya dalam melakukan prosedur pembelajaran di sekolah dasar. Permasalahan aspek psikologi siswa seperti pada kajian mengenai karakteristik perkembangan siswa perlu dipahami dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Nah, di sini secara khusus menurut Curtis dan Bidwell pada tahun 1976 yaitu menyebutkan ada 5 fungsi guru yaitu yang pertama ada sebagai model, lalu yang kedua ada perencana, yang ketiga ada pendiagnostik kesulitan belajar, yang keempat manajer, dan yang kelima yaitu sebagai pemandu dalam mencari sumber belajar. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenal perkembangan seni. Secara khusus, kita akan mempelajari karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar dan implikasi terhadap pembelajaran seni di sekolah dasar. Karakteristik perkembangan pada kelas 1 dan 2, yaitu aktif dan mudah gembira dengan implikasi penggunaan banyak topik sebagai motivasi, menyenangi bekerja dengan menggunakan tangan, dengan implikasi menggunakan tangan dalam kegiatan seni sebagai alat atau wahana untuk dihubungkan dalam pembelajaran, memperlihatkan rasa bangga yang besar dalam bekerja,
dengan implikasi memajang pameran di ruangan atau di aula, memperlihatkan kekuatan perasaan yang dimilikinya dengan implikasi menyadari bahwa anak kemungkinan menangis bila disuruh berjaga untuk menjaga pameran. Adanya hasrat untuk belajar dengan implikasi mengajak mereka untuk berjalan-jalan, untuk melihat dan menggambar. Ingin menjadi yang pertama, memberikan kemampuan merespon secara khusus. Dengan contoh, kamu mungkin dapat menggunting sekarang. Memiliki waktu yang terbatas pada minat dan mudah bosan. Dengan implikasi, berikan tujuan pembelajaran, kemudian suruh siswa untuk memulainya. Memiliki perasaan yang mudah tersinggung. Dengan implikasi, tunjukkan beberapa jalan alternatif untuk menggambar sesuatu dengan menyampaikan perbedaan dan tidak satu jalan. Dengan alternatif bekerja sama dan tidak mau bekerja sama. Dengan implikasi, berikan jalan untuk membayangkan bagaimana lamanya masing-masing tahap, kapan kegiatan dimulai, dan kemudian akan dilakukan. Biasanya dapat mengerti hanya satu ide pada suatu waktu tertentu. Dengan implikasi, berikan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran. Sangat menyenangi permainan imajinatif, tari, cerita, dan permainan. Dengan implikasi, gunakan permainan psikomotor dan latihan bermain peran. Menyukai sesuatu yang berpura-pura dan mengikutsertakan dirinya untuk membuat suatu keyakinan. Pengertian dari karakteristik perkembangan siswa kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Nah, karakteristik ini berbeda-beda dan ada pun cara mengimplementasikannya. Baiklah, di sini saya akan membacakannya. Yang pertama itu adalah koordinasi mata dan tangan telah teraplikasi. Jadi, cara mengimplementasinya itu adalah siswa akan menggambarkan bentuk kawan sebaya sebagai model mereka. Lalu yang kedua, menggunakan otot kecil yang telah baik. Jadi, siswa ini akan menggambarkan pakaian. Lalu yang ketiga ini menjadi sadar akan perbedaan tiap orang. Jadi siswa ini akan menunjukkan perbedaan antara gambar figur atau sosok dan secara objek dalam berkarya mereka. Lalu yang keempat itu secara umum pembelajaran itu menjadi responsif, teratur, dan kerjasama. Nah, implementasinya yaitu siswa akan tukar pengalaman dan membagikan maupun mengumpulkan material secara seni. Lalu yang kelima, sudah mulai memisahkan bentuk berdasarkan jenis kelamin. Jadi memberikan motivasi berkarya bagi siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan secara minatnya. Lalu yang keenam, itu ada mengumpulkan untuk memulai kerjasama secara geng maupun itu secara kelompok. Jadi siswa ini akan melakukan melukiskan teman dan karyanya. Guru dapat menggunakan persetujuan kawannya untuk memodifikasi perilakunya. Lalu yang kedelapan itu menyenangi buku komik. Nah, jadi implementasinya ini adalah siswa akan berkreasi karakter komik secara superhero. Lalu yang ke-8 itu menumbuhkan dan kemampuan kritik, evaluasi diri dan mengevaluasi yang lain. Jadi siswa ini akan menunjukkan tujuan pembelajaran untuk mengevaluasi karya mereka. Dan ke-9 itu kemampuan untuk konsentrasi pada masa yang lebih lama, mengerjakan proyek yang memungkinkan itu lebih lama jika tujuan itu dapat diketahuinya. Lalu, yang ke-10 itu mengembangkan minat berpergian atau bisa disebut juga dengan travel. Nah, jadi siswa ini akan mendeskripsikan bagaimana sih hubungan cerita berkarya dengan budaya gitu. Lalu yang ke-11 itu adalah proses kehidupan pertumbuhan binatang yang menarik bagi mereka, bagi anak kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Nah, jadi siswa ini akan menggambarkan bagaimana kehidupan membuat model dengan cara mengisi kulit binatang, menggambar flora maupun fauna, lalu mendeskripsikan bagaimana sih cara mereka menggambarkan secara khusus mengenai tanaman maupun binatang, seperti itu. Karakteristik perkembangan siswa kelas 5 dan kelas 6. Nah, karakteristik perkembangan pada kelas 5 dan 6 yaitu mulai banyak mengonsentrasikan diri berdasarkan minat individu dan mulai dari minat individual. Nah, atau hal yang diminati pada masa ini berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan gender. Dalam kematangan perkembangan fisik siswa, perempuan dan emosional lebih matang dibandingkan dengan anak laki-laki. Lalu, kemampuan merespon, mengkritik dirinya dengan memberikan alasan.
atau siswa akan melukis seperti seragam, fasbel, atau kostum balet, atau seragam pramuka. Lalu siswa akan menggunakan metode kritik seni untuk mendefinisikan dan menginterpretasikan karya seni yang ditunjukkan pada masa remaja awal. Atau siswa juga akan menggunakan evaluasi mereka pada karya-karya seni, melakukan demverifikasi mengenai kekuatan dan kelemahannya sebagai suatu paduan dalam membuat suatu yang lebih tinggi atau berharga. Nah, lalu slide selanjutnya yaitu mulai tumbuh aktif, kritis, dan mandiri. Nah, biasanya mulai dari adanya emosi yang krisis dan perubahan fisik. Nah, tumbuh dan mengumpulkan karya seni, atau mulai adanya fase hero dan semangat heroik. Atau juga kadang-kadang senang menjadi dirinya sendiri dan menjauhi diri pengaruh orang dewasa. Atau menyayangi bekerja dalam proyek berkelompok. Nah, perkembangan kepekaan pada nilai kepekaan akan nilai baik dan buruk. Tambahnya minat dan lamanya dalam bekerja, mengikuti geng dan kelompoknya yang berkaitan dengan seperti ke tempat tetangga atau keluarganya. Nah, biasanya siswa juga melukiskan emosinya dengan muncul terhadap seni dan tulisan. Nah, atau biasa juga siswa akan bereaksi panjang karya seni yang mewakili hobinya. Nah, atau juga menggunakan contoh-contoh dari seni sejarah. Siswa akan mendefinisikan seni atau seniman yang teknik dalam kehidupannya yang mereka sukai. Atau juga siswa akan mengkreasi secara pribadi atau individual dalam membuat buku. Nah, seperti catatan diary atau menunjukkan seorang dalam kehidupannya. Atau juga siswa akan bekerja sama seperti berkelompok sebaya dan merencanakan apa yang mereka laksanakan dalam pekerjaan tersebut. Atau juga siswa akan membicarakan peristiwa dalam etika berkarya. Nah, atau juga siswa akan mengerjakan karya seni lebih dari 3 jam.